Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai perumusan masalah dari mata kuliah Metopel oleh Ayu Kurniasi, Emma Syafitri, dan Padli. Adapun pengertian perumusan masalah ialah sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan atau solusi masalah, di mana rumusan masalah sangat penting dalam suatu laporan. Rumusan masalah dalam sebuah laporan yang terletak pada bagian bab pertama bersama latar belakang, tujuan, dan manfaat. Untuk merumuskan masalah diberlakukan 5W1H, yaitu apa, siapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Adapun selanjutnya mengenai tujuan perumusan masalah, yaitu yang pertama adalah mencari dan meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian ataupun dasar suatu penelitian. Yang kedua, memenuhi keinginan sosial, dan yang terakhir adalah menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Adapun beberapa sumber untuk memperoleh rumusan masalah, di mana dalam melakukan suatu penelitian yang menjadi kendala adalah untuk memperoleh masalah adalah kesanggupan seorang peneliti untuk menggali dan mengidentifikasi masalah serta mengetahui sumber-sumber di mana masalah penelitian tersebut diperoleh. Sumber-sumber tersebut antara lain yaitu yang pertama adalah pengamatan terhadap kegiatan manusia, kedua, bacaan, ketiga, analisis bidang pengetahuan, keempat, ulangan serta perluasan penelitian, kelima, pengalaman dan catatan pribadi, keenam, pengamatan terhadap dalam sekelilingan, ketujuh, diskusi-diskusi ilmiah, dan yang terakhir adalah bidang spesialisasi. Adapun ciri-ciri masalah yang baik yaitu pertama adalah masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian, di mana antara lain masalah haruslah mempunyai keaslian, masalah harus menyatakan suatu hubungan, masalah harus merupakan hal yang penting, masalah harus dapat diuji, dan masalah harus dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Dan kedua, masalah harus fleksibel, di mana masalah yang dipilih harus mempunyai visibilitas, yaitu masalah tersebut harus bisa dipecahkan. Dan yang ketiga, masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Jika melakukan suatu penelitian, suatu masalah yang dipilih selain mempunyai nilai visible, juga harus sesuai dengan kualifikasi penelitian. Cara merumuskan masalah. Perumusan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis selanjutnya. Dan dari rumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul penelitian. Umumnya, cara merumuskan masalah terdiri dari 1. Masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Rumusan hendaklah jelas dan padat. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah harus merupakan dasar dan membuat hipotesis. Dan yang terakhir, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Adapun jenis rumusan masalah yaitu yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif, di mana rumusan masalah deskriptif ini adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan menyajikan gambaran lengkap suatu masalah atau fenomena. Dalam hal ini, deskriptif mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah. Dan yang kedua adalah rumusan masalah komparatif, di mana rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang membahas mengenai perbandingan antara variabel atau beberapa variabel. Dalam sebuah penelitian, ada juga yang membahas mengenai perbandingan suatu variabel untuk menentukan variabel mana yang baik dan direkomendasikan. Dan yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif, di mana rumusan masalah asosiatif adalah rumusan yang menghubungkan variabel satu dengan yang lain. Berbeda dengan komparatif yang berkaitan, sedangkan asosiatif ini mencari hubungan variabel yang berkaitan dan memiliki pengaruh. Baiklah, thanks for watching teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.